yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, kita jumpa lagi dalam saat teduh kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan dan kerendahan hati kami. Kami mohon Tuhan berkenan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, pada saat ini. Tuhan berkenan untuk mengaruniakan Roh Kudus untuk mengajari kami, sehingga kami boleh mendengar firman ini dan melakukannya dalam hidup kami. Kami boleh mengerti, sehingga melalui firman ini ya Tuhan, kami semakin menyadari apa arti Tuhan dalam hidup kami, dan siapakah kami sebenarnya. Inilah doa dan harapan kami. Berfirmanlah kepada kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 1, demikian bunyi. Pasal 7 ayat 17, demikian bunyinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Firman ini tadi adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Firaun melalui Musa. Mengapa pesan ini disampaikan? Karena memang Raja Firaun tetap bertahan untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sementara Allah sudah memutuskan bahwa bangsa Israel sudah waktunya bebas keluar dari tanah Mesir. Maka kata Tuhan melalui Musa kepada Raja Firaun, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Jadi artinya di sini bahwa orang Mesir atau Raja Mesir harus tahu, harus sadar bahwa Tuhan itu berkuasa. Bangsa Israel adalah bangsa Tuhan. Dan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan itu pasti akan terjadi. Dengan tongkat yang dipukul ke air sungai Nil, air berubah menjadi darah. Maka Musa menunjukkan dengan tongkat ini yang akan dipukulkan ke air sungai Nil, maka air itu berubah menjadi darah. Itulah pesannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat itu pada saatnya menjadi kenyataan bahwa air sungai Nil berubah menjadi darah. Semua ikan-ikan dan semua makhluk hidup yang ada di air itu mati dan busuk sehingga airnya sangat bau. Dan di sini dia katakan kelihatan sekali bahwa apa yang dibuat oleh Tuhan, dia hanya menggunakan alat tongkat. Jadi tongkat hanya sebagai alat, tapi yang berperan adalah Allah. Yang berkuasa adalah Allah. Yang penting di sini adalah Allah. Maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah.
diperhadapkan tongkat dengan air, sungai Nil itu sebenarnya tongkat itu tidak ada apa-apanya. Tongkat itu hanya kecil. Jadi sebenarnya kalau boleh kita katakan tongkat itu tidak ada apa-apa dibanding dengan air sungai Nil yang begitu besar dan punya kekuatan. Tongkat tidak ada apa-apanya. Demikianlah dalam hidup kita juga. Kalau kita dalam perjalanan kehidupan kita, bukan karena banyaknya, bukan karena hebatnya, bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan bisa buat kita menjadi sesuatu. Dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, dalam rapuhnya hati kita, lemahnya pikiran kita, lemahnya jiwa kita, semua tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk membuat kita mampu melakukan perbuatan atau mewujudkan karya besar dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan sudah katakan sudah waktunya, kelemahan kita, kecilnya kita, sikitnya hidup kita ini, sedikitnya apapun yang ada di hidup kita ini tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk membuat kita bisa melakukan hal-hal terbesar dalam hidup ini. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan apa yang kita miliki. Jangan mengandalkan pikiran kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Tapi andalkanlah Tuhan untuk Dia berkarya di dalam hidup kita. Dan kita berikan diri kita untuk Dia pakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, percayakanlah segalanya kepada Tuhan. Di dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan kita, maka perbuatan ajaib Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Sekali lagi disampaikan kepada kita, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan pikiran kita, tapi andalkanlah kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Andalkanlah kuasa Tuhan, sehingga di dalam kelemahan kita, dalam kecilnya hidup kita ini, Tuhan bisa berkarya melalui kita untuk melakukan perbuatan yang besar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengarkan. Ternyata Tuhan, di dalam kemahakuasaan Tuhan, Tuhan mau memberikan kepada kami, melalui kami, perbuatan-perbuatan karya besar di dalam hidup ini. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami mengandalkan tenaga kami, kekuatan kami, pikiran kami. Tapi biarlah kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dalam kelemahan kami pun Tuhan bisa pakaikan dan jadikan kami menjadi sesuatu. Seperti firman yang kami dengarkan. Jikalau kami perhadapkan antara tongkat dengan air sungai Nil, tidak ada apa-apanya tongkat tersebut. Tapi dengan tongkat, air sungai Nil bisa berubah menjadi darah. Kami percaya dalam hidup kami Tuhan, bahwa di dalam seluruh kelemahan dan kekurangan kami, jikalau Tuhan memakai kami, maka tidak ada yang mustahil. Apapun bisa terjadi, mujizat bisa terjadi melalui kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan pakai kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ini juga di dalam kerendahan hati kami Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami semuanya. Berkatilah keluarga kami, berkati kami dalam memperjuangkan kehidupan ini. Berkati kami dalam suka dan duka yang kami rasakan. Sehingga dalam segala hal Tuhan kami terus mampu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kami mampu untuk melakukan, memikirkan, dan membicarakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada di antara kami yang ikut bersekutu dalam saat teduh ini.
yang mempunyai anak yang pada saat ini berjuang untuk masa depannya, untuk sekolahnya, untuk pekerjaannya, untuk teman hidupnya. Kami mohon Tuhan berkenan menolong, membantu sehingga pada saatnya nanti semuanya akan menjadi indah. Jikalau pada saat ini kami ada yang sakit ya Tuhan, sakit mungkin fisik kami atau mungkin pikiran kami, sembuhkan kami Tuhan, kuatkan kami, hiburkan kami, sehingga kami mendapatkan kesehatan yang sempurna, baik jasmani maupun hati kami. Dan pada saat ini juga jikalau ada di antara kami yang merasa sedih karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan hiburkan kami, sehingga kami boleh bangkit, dan kami boleh dikuatkan, dan kami boleh menikmati kehidupan kami, berkarya untuk melakukan terbaik. Selagi masih ada kesempatan Tuhan berikan bagi kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami. Hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah hari ini boleh menjadi hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan bagi kami semuanya. Tolong kami dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami, sehingga kami boleh lakukan semuanya dengan baik seturut kehendak Tuhan. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini. Tuhan memberkati, biarlah hari ini kasih sayang Tuhan menyertai kita dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Sehingga hari ini boleh menjadi hari yang sukacita, hari yang penuh kebahagiaan, dan hari yang penuh berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Amin. Bagi